15 menit. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahmi. Yang terhormat Bapak Direktur FM Wilayah 2 Kementerian Sosial, Bapak Iwayan Wirawan. Selamat siang Bapak. Kemudian ada dari Pusdatin Kementerian Sosial juga. Kemudian ada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, dan seluruh peserta video conference yang berbahagia. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari BPMPD Dukcapil menyampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas. Beliau tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena satu dan lain hal, dan izinkan saya untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan verifikasi data menuju DTKS yang valid di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama-tama, kami sangat mengapresiasi terhadap perbaikan DTKS oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian dilaksanakan juga ditindaklanjuti juga oleh seluruh keluarga besar Dinas Sosial se-Nusa Tenggara Barat. Jadi di tengah pandemi COVID ini, alhamdulillah Dinas Sosial terus berkarya, terus bekerja untuk memaksimalkan tugas fungsinya demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, izinkan saya mengingatkan kita semua, wabil khusus saya pribadi, kami di DPMPD Dukcapil, jadi memperhatikan pentingnya perbaikan DTKS, karena DTKS adalah untuk kepentingan kita bersama. Jadi mohon maaf, ya oke, indonya ada di Dinas Sosial, tetapi penggunaannya bukan hanya di Dinas Sosial saja, tetapi bisa digunakan oleh berbagai instansi. Jadi semata-mata DTKS, bahwa DTKS adalah kunci dan modal awal di dalam penanganan kesejahteraan sosial dan juga sebagai dasar atau acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, maupun NGO maupun instansi yang ada di berbagai tempat atau berbagai wilayah. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Bapak Direktur, bahwa DTKS ini adalah data dinamis, bukan data statis, karena akan selalu mengalami perkembangan, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, jumlahnya bisa bertambah dan jumlahnya juga bisa berkurang, tapi mudah-mudahan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat bisa berkurang jumlahnya. Saya tadi sempat membaca proses yang sudah dilaksanakan oleh keluarga besar Dinas Sosial, bahwa telah dimulai proses atau mekanisme pemutakhiran DTKS di NTB periode Agustus 2020. Jadi dimulai sejak 24 Juli dan berakhir besok 5 Agustus 2020. Ketika kami melihat bahwa ternyata timeline atau mekanisme yang disusun itu sudah cukup baik, sudah tepat. Kami juga sudah memantau, kami sudah mengecek di beberapa wilayah yang ada di kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten Kota, termasuk juga teman-teman pendamping yang berada di bawah kewenangan kami. Ternyata dari 1166 desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya, yang tersebar di 10 kabupaten kota, sebagian sudah melaksanakan Musdes Plus terkait dengan penetapan DTKS, dan sebagian juga masih on proses. Nah, terkait dengan proses pemutakhiran DTKS ini, jadi mungkin kami bisa menyampaikan ada 4 peran yang bisa kami partisipasi di dalam kegiatan perbaikan DTKS ini. Yang pertama, kami melakukan koordinasi dengan Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten terutama, terkait dengan perbaikan DTKS yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Jadi ketika menerima surat dari Dinas Sosial terkait dengan perbaikan DTKS periode Agustus 2020, kami sudah langsung mensurati teman-teman Dinas PMD supaya menghimbau kepada seluruh kepala desa yang ada di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan perbaikan DTKS yang dilanjutkan dengan Musdes. Begitupun juga tadi saya sudah melihat juga bahwa Dinas Sosial sudah menginisiasi surat kepada Bapak Ibu Bupati, kemudian Wali Kota juga, untuk segera menghimbau kepada pemerintah terkecil yaitu desa dan kelurahan juga untuk memperbaiki DTKS yang mereka miliki. Dan yang kedua, tugas kami di sini, kami bisa mengambil peran berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota.
Jadi kalau di kabupaten kota dinas dukcapil sudah berdiri sendiri. Nah, sedangkan untuk di provinsi itu masih bergabung, jadi dinas dukcapil masih bergabung dengan dinas DPMPD. Nah, makanya nomenklatur kami DPMPD dan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kami di sini bisa mengambil peran, kami berkoordinasi juga selain dengan PMD kabupaten yang ada di NTB, juga berkoordinasi dengan Dukcapil yang ada di kabupaten kota. Setelah itu, poin ketiga, kami melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbaikan DTKS, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maupun ya online lah kita katakan. Yang keempat, kami juga melibatkan tenaga pendamping profesional, karena kami juga selain sebagai bidang di sini bidang pemerintahan desa, kami juga berperan di sini sebagai satuan kerja P3MD, ya. Jadi perpanjangan tangan dari Kementerian Desa mengelola 500, kami punya tenaga, mungkin kalau dari dinas sosial punya tagana, punya PKH dan lain sebagainya. Kalau kami di sini di bawah pemerintahan desa, kami punya tenaga pendamping profesional sebanyak 522 orang yang tersebar di seluruh desa, tersebar di seluruh kecamatan, dan tersebar juga di seluruh kabupaten. Jadi ada tingkat desa, ada tingkat kecamatan, ada tingkat kabupaten. Nah, dengan adanya TPP, tenaga pendamping profesional P3MB ini, jadi kami bisa mengambil peran membantu teman-teman yang ada di desa untuk memverifikasi, memvalidasi sebagaimana kemarin sudah pernah kita lakukan terkait dengan pendataan penerima JPS Gemilang. Nah, kemudian juga ada BLTDD. Jadi teman-teman pendamping di situ dilibatkan. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan TPP P3MD ini bisa membantu pelaksanaan perbaikan DTKS khususnya periode bulan Agustus ini. Jadi terkait dengan adanya perbaikan DTKS, jadi satu hal yang mungkin perlu kita cermati bersama. Jadi ketika mekanismenya sudah ada verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh teman-teman dinas sosial di desa, karena basicnya adalah desa. Jadi kami mengharapkan, mungkin kami mengingatkan juga ketika sudah ada data sementara sebelum dibawa ke Musdes, khusus penetapan DTKS, mungkin diingatkan kembali untuk berkoordinasi dengan Dukcapil kabupaten kota yang ada. Maksudnya apa? Supaya dicek, dipastikan betul, karena kita tidak mengharapkan ada data ganda. Jadi jangan sampai satu orang bisa menerima 2 atau lebih bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi yang kita harapkan itu ketika sudah ada data sementara yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh teman-teman dinas sosial maupun teman-teman yang lain, mungkin bisa di cross check juga ya bersama-sama dengan Dukcapil kabupaten kota bahwa mana nih yang sudah dapat bantuan, mana yang belum. Kemudian bisa diketahui juga mana penerima yang belum memiliki NIK atau KTP. Ketika ditemukan masyarakat yang masuk dalam DTKS tetapi belum memiliki NIK, jadi kita sudah menghimbau kepada teman-teman Dukcapil yang ada di kabupaten kota untuk memfasilitasi masyarakat tersebut. Dan di sini manfaatnya sangat besar ketika nanti masyarakat tersebut sudah memiliki NIK secara keseluruhan dan juga bisa tercopy informasinya di dalam database-nya, data mereka itu, big datanya itu, bahwa masyarakat ini contoh